Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang penetapan harga barang dan jasa publik di Indonesia. Saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Rihadatul Aisy dan teman-teman saya ada Yunaya Salma dan Kania Putri Utami. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan. Tapi sebelum ke inti materi, saya akan membacakan terlebih dahulu Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara atau Menekpan nomor 63-Kep-M-7-2003. Pelayanan publik yaitu segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsinya yaitu pelayanan publik adalah salah satu fungsi fundamental yang harus diemban pemerintah di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Fungsi ini juga diemban oleh BUMN atau BUMD dalam memberikan dan menyediakan layanan jasa atau barang publik. Konsep pelayanan dibagi menjadi dua, yaitu penyedia pelayanan dan penerima pelayanan. Berdasarkan status keterlibatannya dengan pihak yang melayani terdapat dua golongan pelanggan, yaitu yang pertama pelanggan internal adalah orang yang terlibat proses penyediaan jasa dan proses produksi barang, sejak dari perencanaan, pencitraan jasa atau pembuatan barang sampai dengan pemasaran barang, penjualan, dan pengadministrasiannya. Yang kedua ada pelanggan eksternal, yaitu semua orang yang berada di luar organisasi yang menerima layanan penyerahan barang atau jasa. Pada prinsipnya, pelayanan publik berbeda dengan pelayanan swasta. Namun demikian, terdapat persamaan di antara keduanya, yaitu keduanya berusaha memenuhi harapan pelanggan dan mendapatkan kepercayaannya. Kepercayaan pelanggan adalah jaminan atas kelangsungan hidup organisasi. Selanjutnya yaitu karakteristik pelayanan publik yang membedakan dari pelayanan swasta. Yang pertama, sebagian besar layanan pemerintah berupa jasa dan barang tak nyata. Yang kedua, selalu terkait dengan jenis pelayanan sebuah jalinan sistem yang berskala regional atau bahkan nasional. Yang ketiga, yaitu pelanggan internal cukup menonjol sebagai akibat dari tatanan pemerintah yang cenderung birokratis. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas pelayanan akan meningkat seiring dengan peningkatan mutu pelayanan. Yang kelima, masyarakat secara keseluruhan diperlakukan sebagai pelanggan tidak langsung, yang sangat berpengaruh kepada upaya-upaya pengembangan pelayanan. Yang keenam, tujuan akhir dari pelayanan publik adalah terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang berdaya untuk mengurus persoalannya masing-masing. Materi selanjutnya yaitu pengelompokan barang dan jasa berdasarkan ciri dasar exclusion dan consumption. Akan dijelaskan oleh Kania Putri Utami. Saya Kania Putri Utami akan menjelaskan tentang pengelompokan barang dan jasa berdasarkan ciri exclusion dan consumption. Untuk ciri exclusion atau pengecualian, yaitu ada yang pertama mudah mencegah orang lain untuk ikut menikmatinya, dan yang kedua ada sulit mencegah orang lain untuk ikut menikmatinya. Lalu ada ciri consumption. Ciri consumption ini dibagi menjadi dua, yaitu ada individual consumption dan ada collective consumption. Pada individual consumption atau konsumsi individu terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok barang privat dan barang semi privat. Sama seperti individual consumption, collective consumption atau konsumsi kolektif juga terdiri dari dua kelompok, yaitu barang semi publik dan barang publik. Contoh dari pengelompokan barang dan jasa tadi akan saya jelaskan selanjutnya ya. Dalam menjelaskan pengelompokan ini, saya akan menyatukan kedua ciri agar teman-teman dapat dengan mudah mengingatnya. Apabila di ciri exclusion terdapat kelompok barang dan jasa yang mudah mencegah orang lain untuk ikut menikmatinya, maka kelompok dari ciri consumption yang cocok dengan sifat tersebut adalah barang privat untuk individual consumption dan barang semi publik untuk collective consumption. Contoh dari kelompok ini yaitu ada makanan dan pakaian untuk individual consumption dan jalan tol untuk collective consumption. Ketiga contoh tersebut termasuk ke dalam kelompok barang dan jasa yang mudah mencegah orang lain untuk ikut menikmatinya. Kita sebagai pemilik barang privat dapat dengan mudah mencegah orang lain untuk ikut menggunakan pakaian kita atau memakan makanan milik kita. Dan pemerintah sebagai perwakilan dari orang banyak atau kolektif dapat dengan mudah mencegah orang lain yang tidak mau membayar untuk ikut melewati atau menggunakan jalan tol.
Lalu ada kelompok sulit mencegah orang lain untuk ikut menikmatinya. Kelompok dari ciri consumption yang cocok dengan sifat tersebut adalah barang semi privat untuk individual consumption dan barang publik untuk collective consumption. Contoh dari kelompok ini yaitu ada radio dan televisi untuk individual consumption, lalu ada jalan raya untuk collective consumption. Sulit mencegah orang lain menikmati ketiga contoh barang atau jasa tersebut. Kita sebagai pemilik radio atau televisi sulit untuk mencegah orang lain ikut mendengarkan atau ikut menonton televisi milik kita walaupun mereka tidak ikut serta dalam membeli radio atau televisi tersebut. Pemerintah juga sulit untuk mencegah orang lain melewati jalan raya walaupun orang tersebut sulit membayar pajak yang merupakan salah satu sumber dana untuk membiayai pembangunan jalan raya tersebut. Selanjutnya, penentuan harga pelayanan publik. Pemerintah memiliki andil yang besar dalam menentukan harga barang atau jasa. Proses politik diperlukan untuk mengatur berapa banyak barang publik yang harus disediakan dan bagaimana implikasinya terhadap distribusi biaya yang akan menjadi tanggung jawab individu. Pemerintah mempertimbangkan beberapa tujuan terkait penyediaan barang dan jasanya. Tujuan tersebut antara lain: 1. Dapat dijual dengan harga pasar, contohnya listrik atau bahan bakar. 2. Dapat dijual dengan tingkat harga tertentu yang berbeda dari harga pasar. Contohnya gas 3 kilo yang dijual berbeda dengan harga seharusnya karena mendapatkan subsidi. Yang ketiga, diberikan secara gratis kepada konsumen. Contohnya pendidikan gratis. Saya Naya akan menjelaskan tentang pelayanan publik yang dapat dijual. Ada beberapa pelayanan publik yang pemerintah dibenarkan dalam menetapkan tarif pada pelayanan tersebut, seperti penyediaan air bersih, transportasi publik, jasa pos dan komunikasi, dan lain-lain. Kenapa sih pemerintah dibenarkan dalam menetapkan tarif pada pelayanan tersebut? Ada beberapa alasan. Yang pertama, itu karena adanya barang atau jasa privat dan barang atau jasa publik. Nah, karena setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, maka wajar jika ada pembebanan tarif pada pelayanan publik. Alasan yang kedua itu karena efisiensi ekonomis. Dikarenakan adanya pilihan akibat kelangkaan pada sumber daya, maka pemerintah diharuskan untuk menetapkan tarif dengan tujuan agar pemakaian sumber daya oleh konsumen dapat lebih ekonomis dan tidak boros. Lalu yang ketiga itu ada prinsip keuntungan. Prinsip keuntungan sendiri yaitu siapa yang menikmati pelayanan maka wajib dibebankan tarif atas pelayanan tersebut. Nah, karena ketika pelayanan itu tidak dinikmati oleh semua orang, maka pembebanan langsung kepada masyarakat itu dianggap wajar bila didasarkan pada prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat tidak perlu membayar. Selanjutnya itu ada kesulitan pembebanan dalam praktik. Nah, ternyata dalam praktik pada pembebanan tarif pelayanan publik itu terdapat beberapa kesulitan. Di antaranya seperti kita tidak tahu secara tepat total biayanya. Mengapa? Karena identifikasi biaya secara tepat untuk setiap jenis pelayanan harus dilakukan dengan perhitungan seluruh biaya. Namun itu tidak boleh terjadi seperti pencampur adukan biaya untuk pelayanan yang berbeda. Lalu biaya overhead yang dibebankan itu harus proporsional. Lalu belum lagi identifikasi biaya-biaya tersembunyi. Nah, lalu yang kedua itu adalah sulit mengukur yang dikonsumsi. Karena jelas jumlah biaya untuk melayani setiap orang itu pasti berbeda-beda, maka diperlukan pembedaan pembebanan tarif pada pelayanan. Nah, yang ketiga itu tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Yang keempat, biaya apa saja sih yang harus diperhitungkan? Apakah hanya biaya operasi langsung atau perlu juga diperhitungkan biaya modal? Aturannya kan tidak hanya biaya operasi dan pemeliharaannya saja, tetapi juga biaya penggantian barang modal yang sudah kadaluarsa,
juga biaya penambahan kapasitas pada pelayanan publik. Prinsip dan praktik pembebanan. Nah, ternyata dalam praktik pembebanan tarif pada pelayanan publik itu sebagian barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Nah, prinsip dari pembebanan tarif itu sendiri yaitu semakin dekat suatu pelayanan yang terkait dengan barang privat, maka semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Nah, kesalahan dalam menetapkan tarif pada pelayanan publik ini merupakan penyebab utama defisit anggaran di berbagai negara berkembang. Nah, walaupun memang dalam praktiknya permasalahan administrasi dan pertimbangan sosial memiliki prioritas yang lebih besar dibandingkan dengan efisiensi ekonomi, namun tetap hal ini perlu diwaspadai mengingat ini menjadi penyebab utama pada defisit anggaran. Nah, lalu dalam praktiknya ternyata pelayanan yang gratis secara nominal itu seringkali sulit dijumpai. Mengapa? Karena pelayanan gratis ini menyebabkan insentif yang rendah sehingga terkadang kualitas pelayanannya pun menjadi sangat rendah. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.